Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momon dalam kisah pengalaman nyata dan misteri di channel Kembang Setamat. Ucapkan say hai untuk para penghuni lain dimanapun kalian berada. Pengalaman misteri kisah nyata kali ini datang dari Danu Algani, atau kalian bisa mengunjungi langsung Facebooknya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah nyata kali ini berjudul Gudang Angker. Tanpa berlama-lama, mari kita tabur misteri. Ini adalah kisah nyata yang pernah dialami oleh penulis. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2016 silam. Waktu itu, saya masih bujangan. Beberapa bulan bekerja dan tinggal di mes itu sendirian. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Hanya saja, gangguan-gangguan suara seringkali saya alami. Namun, itu tidak membuat saya takut. Karena saya tergolong jenis orang yang cuek, alias bodoh amat. Namun, beberapa karyawan juga sempat mendapatkan gangguan, baik itu di siang hari, sore, atau pas lembur di malam hari. Letak mes saya ada persis di depan gudang, jaraknya sekitar 15 meter dan sebelahnya ada kamar mandi. Singkat cerita, waktu itu malam hujan gerimis, sekitar pukul 10.30 malam. Entah kenapa, suasana saat itu begitu mencekam. Saya duduk di depan gudang sambil ngopi dan bermain HP. Tiba-tiba dari arah samping gudang, tepatnya dari atas pohon kelapa, saya merasakan gerimis yang berbeda. Setelah saya senter dan saya cari tahu, ternyata gerimis pasir. Kalau kata orang sih, itu menandakan ada makhluk halus di sekitar situ. Saya pun dengan santai mengatur nafas yang sudah tidak beraturan. Maklum, saya beranian, tapi mudah jantungan. Takutnya nampak di depan muka. Setelah itu saya masuk mes dan selang 1 jam dari kejadian itu saya masih belum juga bisa tidur. Lalu saya memutuskan untuk menonton TV. Tiba-tiba gangguan kembali lagi terjadi. Dari arah kamar mandi luar terdengar suara kayak orang lagi mandi. Dalam hati saya bertanya, siapa sih yang mandi tengah malam begini? Karena rasa penasaran, saya mengintip dari jendela mes. Dan anehnya lampu kamar mandi itu tetap gelap. Padahal tadi saya hidupkan. Dengan berbekal senter, saya samperin, karena pikiran saya ini pasti orang. Setelah saya pas berada di depan pintu, saya coba buka perlahan-lahan, karena nggak dikunci dari dalam. Jeng-jeng! Dan ternyata tidak ada siapa-siapa, lantai pun kering, dan tiba-tiba dari dalam gudang terdengar suara orang memanggil saya. Dan pas saya intip dari celah yang ada di bawah gerbang gudang, Allahu Akbar, ada genderuwo lagi ngintip, persis seperti yang saya lakukan. Dan gak lama kemudian, dia seperti ingin membuka pintu dengan mencakar-cakar gerbang besi itu. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung cabut pakai motor ke rumah supervisor yang tidak jauh dari gudang itu untuk meminta kunci gerbang dan mengecek bersama karyawan-karyawan lain yang sudah saya telepon untuk datang ke gudang. Karena saya ngomongnya ada orang di dalam gudang, bukannya si Wowo. Berkumpullah 6 orang termasuk saya. Sebelum pintu dibuka dengan supervisor kami, tiba-tiba semuanya mendengar ada suara orang dari dalam gudang. Dengan panik, kami membagi posisi agar orangnya tidak bisa kabur. Setelah lampu dihidupkan, karena yang punya senter cuma saya disuruh jalan paling depan, menelusuri tiap-tiap pojok tumpukan barang. Kali aja ngumpet si wowonya. Tanpa saya sadari, saya sudah ada di ujung gudang. Berjalan sendiri, pas di pojokan ada Mbak Kun-kun yang lagi duduk di tumpukan valet, sedang membelakangi saya. Lalu saya memberi kode kepada teman-teman kalau orangnya ada di sini. Mereka semua membuat formasi, sudah bersiap dengan jalan mengendap-endap. Setelah mereka mendekat, karena supervisor saya sudah curiga kalau itu bukan manusia. Karena dia tahu saya orangnya jahil, jadi dia tidak ikut mendekat. Lalu dengan jurus 1000 langkah, saya berlari tanpa suara. Dan mereka pun heran dan penasaran, mendekati ke posisi saya memberi kode tadi. Sudah bisa ditebak, keempat teman saya pun ikut lari tak lama kemudian. Saya yang menunggu dengan supervisor di luar pun tertawa terpingkal-pingkal melihat muka panik mereka. Terus saya bilang, maafkan aku teman-teman, aku hanya ingin berbagi kesialan dengan kalian. Dengan nafas panik, mereka pun menjawab, giliran lihat beginian lu ajak-ajak, kampret. Sebenarnya masih banyak lagi cerita mistis tentang gudang itu, cuma yang paling banyak saksinya ya yang ini. Itulah tadi sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh penulis tentang gudang angker di tempat dia bekerja. Semoga bermanfaat untuk menjalani harimu berdampingan hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam Kembang Setamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.